Salam sejahtera, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septani Poli, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Manado dari SMK Negeri 2 Manado. Dan pada saat ini, saya bersama dengan Ibu Gabriela Peter dari SMK Negeri 2 Manado dengan mengampu mata pelajaran matematika. Oke, Ibu Gabriela, apa kabar hari ini, Bu? Ya, baik sekali Pak. Bagaimana dengan Bapak? Puji Tuhan baik, Bu. Oke, Bu, untuk pertemuan perbincangan kita kali ini mengenai pra-supervisi nanti yang akan Ibu lakukan di kelas. Jadi maksud dari tujuan kita melakukan perbincangan kita kali ini, Bu, kita akan melakukan perbincangan sebelum Ibu lakukan supervisi di kelas. Agar Ibu ada kesiapan dan lebih percaya diri nanti melakukan supervisi di dalam kelas, dalam pembelajaran, Ibu ya. Oke, sebelum melakukan supervisi nanti saya akan melakukan beberapa pertanyaan Ibu pada sesi pra supervisi kita kali ini. Yang pertama nih Ibu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada supervisi nanti? Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada proses pembelajaran nantinya, yaitu siswa kelas 10 untuk jurusan tenaga listrik mampu memahami dan menghitung elemen barisan aritmatika melalui pembelajaran berbasis diferensiasi sesuai dengan gaya belajar dan tingkat akurasinya 80%. Hanya satu saja Pak. Oh ya, jadi untuk tujuan hanya satu saja ya Bu ya. Bagaimana mengenai area pengembangan yang akan Ibu capai? Ya, untuk area pengembangan yang akan saya capai di sini, saya ingin Bapak melihat pada saat observasi nanti ketika saya memberikan asesmen nantinya kepada siswa dan juga melihat bagaimana kemampuan siswa ketika menangkap pembelajaran yang akan saya berikan. Kemudian ada juga umpan balik. Setelah itu saya juga ingin siswa-siswa saya boleh menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari untuk materi barisan aritmatika ini. Oh, jadi nanti untuk area pengembangan Ibu akan melakukan umpan balik. Bagaimana mengenai rancangan pembelajaran yang akan Ibu siapkan nanti pada pelaksanaan supervisi di kelas seperti materi, strategi, model maupun metode pembelajaran? Ya, untuk strategi yang akan saya laksanakan ketika pembelajaran nantinya, Pak, saya sudah susun menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi diintegrasikan dengan KSE, yaitu keterampilan sosial emosional, kemudian digabung dengan beberapa metode pengajaran seperti metode tanya jawab, kemudian di situ nanti ada siswa menemukan ketika saya memberikan masalah atau biasa disebut dengan problem personal. Oh, jadi Ibu akan melakukan metode tanya jawab, diskusi, dan model pembelajaran project problem based learning ya Bu. Untuk strategi berdiferensiasi yang seperti yang Ibu katakan tadi, nah kompetensi apa nantinya pada KSE, kompetensi sosial dan emosional yang akan Ibu capai? Ya, kalau sesuai dengan rancangan RPP yang telah saya susun, saya mengambil lebih menonjolkan dua kompetensi saja Pak, yaitu kesadaran diri dan manajemen diri, di mana untuk kesadaran diri akan saya tonjolkan ketika saya memberikan pembagian kelompok. Di situ saya akan melihat bagaimana kerjasama mereka, bagaimana mereka berkomunikasi yang baik, kemudian bagaimana mereka boleh ada konsentrasi tinggi ketika menyelesaikan permasalahan yang saya berikan kepada mereka. Wah, jadi untuk kompetensi sosial emosional ada dua ya Ibu ya, nanti akan dikembangkan. Ada yang saya tangkap tadi, ada kompetensi kesadaran diri dan manajemen diri ya. Oke. Nah, untuk media yang akan Ibu gunakan, apa nih Bu kira-kira yang akan digunakan dalam pembelajaran nanti? Saya masih
menggunakan LCD dan laptop. Di dalamnya akan saya menggunakan PPT yang saya akan mencoba mensusun dari Canva, dan juga akan membuat video yang singkat, walaupun sebenarnya saya belum expert ya Pak dalam pembuatan video pembelajaran. Nah, untuk pelaksanaannya nih Bu, kira-kira pada hari apa, jam keberapa, dan di kelas mana Bu? Pada hari Kamis Pak, sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh pihak sekolah pada jam pertama dan di kelas 10 listrik. Ya, jadi nanti hari Kamis ya Bu ya, gitu ya. Setelah dilakukan kegiatan observasi ini Ibu, kita akan melakukan perbincangan lagi dengan pengajar praktik pada kegiatan pasca observasi. Jadi nanti kita akan bertemu lagi setelah Ibu melakukan supervisi atau observasi di kelas. Sebagai penutup nih Bu, apa yang kira-kira Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Ya, perbincangan hari ini yang saya dapatkan yaitu bagaimana saya akan melaksanakan proses pembelajaran nantinya pada saat observasi bersama Bapak. Di situ ada beberapa yang harus saya lakukan seperti strategi apa yang harus saya gunakan, model pembelajaran apa, metodenya apa, kemudian apa yang menjadi pemahaman yang ingin dilaksanakan, yang ingin saya kembangkan nantinya pada observasi pada hari Kamis, kemudian juga penggunaan media apa saja yang akan saya gunakan. Oke Bu, kira-kira saya akhiri saja perbincangan kita pada pagi hari ini di sesi pra supervisi, dan sampai ketemu di kegiatan observasi yang akan Ibu lakukan pada minggu depan. Terima kasih Bu Gabriela. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, terima kasih. Ya, pada saat ini kita akan belajar matematika. Hal-hal yang tidak dapat dengan matematika harus disingkirkan. Bapak, bagaimana kehadiran hari ini? Mengawali kegiatan hari ini dengan doa, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu memahami dan menjelaskan notasi, elemen ordo suatu matriks, serta mampu mengaplikasikannya dalam menyelesaikan soal sederhana. Kemudian menjelaskan bahan ajar yang akan digunakan, memberikan asesmen awal dengan beberapa pertanyaan. Untuk lebih memahami, silakan kalian perhatikan video pembelajaran ini. Kemudian menampilkan video pembelajaran interaktif yang dibuat menggunakan Canva tentang aplikasi matriks dalam kehidupan sehari-hari. Video yang ditampilkan berupa perjalanan taksi online yang mendapatkan orderan mengantarkan penumpang dari kota satu ke kota yang lain. Peserta didik mengidentifikasi masalah atau pertanyaan yang muncul dari video tersebut, yaitu Apa itu matriks? kemudian peserta didik menuliskan hipotesis mereka tentang konsep-konsep yang di atas. Materinya silakan dilihat juga di dalam platform Merdeka Belajar menggunakan akun belajar. Kemudian peserta didik melakukan eksplorasi tentang notasi, elemen, dan ordo matriks dari sumber digital, yaitu platform Merdeka Mengajar. Mengakses lembar kerja peserta didik melalui link barcode yang telah diberikan. Kemudian mengerjakan lembar kerja peserta didik terkait konsep-konsep dan berdiskusi dalam kelompok kecil untuk mengolah informasi yang telah dikumpulkan. Peserta didik mengerjakan TTS digital yang berisi pertanyaan seputar materi matriks yang telah dipelajari melalui link barcode yang telah diberikan. Untuk memverifikasi pemahaman peserta didik terhadap konsep matriks, maka diberikan kuis interaktif dengan menggunakan Quizzes.
Guru kemudian memberikan umpan balik langsung berdasarkan hasil kuis dan menjelaskan konsep yang mungkin belum dipahami oleh peserta didik dengan baik. Peserta didik membuat kesimpulan umum tentang konsep matriks berdasarkan hasil analisis dan diskusi mereka, kemudian menyampaikannya di depan kelas. Guru mengakhiri pembelajaran dan menutup dengan doa. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan pada hari yang sama dan jam yang sama. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septani Polii, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Manado. Dan pada saat ini kami akan melaksanakan perbincangan pasca observasi bersama dengan yang pertama rekan kerja saya, Ibu Gabriela Peter, guru dari SMK Negeri 2 Manado, mata pelajaran matematika. Dan pada perbincangan kali ini juga saya dihadiri oleh pengajar praktik hebat saya, Ibu Jesmonike Takaon Selam. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi Pak Joy. Halo Ibu Gaby, apa kabar Bu? Ya, baik-baik Pak. Ibu Gaby, pada saat ini nih kita akan melakukan perbincangan coaching mengenai observasi yang sudah Ibu lakukan kemarin. Pada saat pelaksanaan observasi yang Ibu lakukan kemarin, saya melihat pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah tertata dengan baik. Sudah baik, artinya Ibu telah membangkitkan minat belajar dari siswa menjadi lebih kreatif dalam pembelajaran karena Ibu menggunakan beberapa metode yang inovatif seperti pemanfaatan kuisis yang saya lihat. Nah Bu, setelah melaksanakan pembelajaran kemarin yang saya observasi, kira-kira apa yang Ibu Gaby rasakan Bu? Ya, terima kasih Pak Septani. Yang saya rasakan tentunya saya sangat senang ya Pak melihat antusias dari siswa-siswa mereka. Dan kemarin dalam proses pembelajaran berjalan cukup baik Pak, meskipun ada beberapa hal yang mungkin menurut saya yang masih perlu untuk diperbaiki. Seperti itu ya, oke. Untuk pelaksanaan pembelajaran itu, tujuan pembelajaran yang Ibu rancang kemarin, apakah pada pertemuan itu, pada pembelajaran itu sudah dilakukan dengan baik Bu? Ya, sudah Pak. Oke, kalau begitu, kira-kira Bu, ada kendala atau tantangan dalam pelaksanaan observasi kemarin atau pembelajaran kemarin di kelas Bu? Ya, untuk kendala dalam pembelajaran kemarin tentunya dalam hal waktu ya Pak. Karena ketika menggunakan atau memanfaatkan TIK dalam pembelajaran, itu yang saya lihat waktunya kurang pas karena dalam arti penggunaan TIK itu dia, contohnya siswa ada juga kendala seperti handphone, penggunaan handphone, ada siswa yang tidak ada handphone, ada juga siswa yang ada handphone tapi tidak ada kuota, ada juga siswa yang ada handphone, ada kuota tapi jaringannya kurang stabil. Jadi ketika karena jaringannya kurang stabil membuat waktu yang digunakan agak lebih lama. Oh, seperti itu Bu. Jadi tentang masalah kuota atau tidak ada yang tidak punya handphone ya. Nah, bagaimana Ibu mengatasi kendala itu Bu? Ya, kalau bagi siswa yang menggunakan handphone tapi tidak ada kuota, saya memberikan saran atau memberikan sesuatu penyelesaian seperti memberikan pemahaman kepada siswa yang ada kuota untuk memberikan hotspot, mungkin bisa berbagi kepada teman yang tidak ada kuota. Bagi siswa dalam pemanfaatan TIK saya sudah pikirkan sebenarnya itu. Jadi ada beberapa hal saya yang membuat print out Pak, seperti pemanfaatan TIK untuk teka-teki silang digital. Saya sudah print out menghadapi mungkin signal yang kurang baik. Jadi itu sudah saya persiapkan. Jadi plan B ya Bu ya? Iya. Seperti itu, oke. Baik, menurut Ibu Gaby nih, kalau kita ukur dari skala 1 sampai 10,
terkait dengan implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu laksanakan di kelas. Nah, kira-kira dalam pembelajaran Ibu kemarin sudah berada di angka berapa? Menurut saya di angka 7, Pak. Oh, angka 7. Apakah itu sudah baik atau bisa dikembangkan lagi, Bu? Saya berencana ingin mengembangkan lebih baik dari itu, Pak. Oh, jadi Ibu ingin berencana untuk mengembangkan lebih ya. Terkait dengan rencana pengembangan yang Ibu Gaby pikirkan untuk kedepannya yang seperti bagaimana, Bu? Seperti apa, Bu? Ya, saya akan lebih memfokuskan pada pembelajaran berkelompok, akan memberi perhatian yang lebih kepada peserta didik yang belum terlalu memahami walaupun sudah menggunakan atau memanfaatkan mereka dalam pembelajaran. Oh, jadi seperti itu, Bu. Ya, oke. Untuk kompetensi murid, adakah nanti yang akan Ibu kembangkan? Ya, tentu ada. Dalam hal critical thinking ya Pak, berpikir kritis dalam menyelesaikan atau pemecahan masalah, karena ini merupakan menurut saya keterampilan yang penting dalam pembelajaran ya Pak, khususnya dalam mata pelajaran saya matematika. Jadi Gaby ingin mengembangkan cara berpikir kritis, Bu. Ya, betul. Nah, kira-kira untuk rencana ini yang Ibu katakan tadi, kapan kira-kira waktu yang bisa Ibu laksanakan? Saya berharap bisa menerapkan perubahan ini dalam pertemuan berikutnya. Secepatnya gitu ya. Iya. Nanti semoga di dalam pembelajaran selanjutnya Ibu Gaby dapat menerapkan dan ada peningkatan dari hasil belajar murid, terutama dengan cara berpikir kritis dari murid ini, dari yang akan Ibu lakukan pembelajaran di kelas nanti. Dari perbincangan kita kali ini, kira-kira apa yang Ibu bisa dapatkan atau Ibu rasakan? Ya, jujur saya sangat senang dari perbincangan kali ini. Saya selain senang, saya tenang juga ya Pak terkait pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin. Akan tetapi ada beberapa hal yang ingin saya lakukan perubahan. Dari perbincangan ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan kemarin yang telah saya dapati. Jadi selain memanfaatkan TIK, di sini saya juga ingin membuat kelompok kecil agar supaya saya bisa fokus untuk memberikan perhatian kepada peserta didik yang membutuhkan perhatian dalam hal pembelajaran agar mereka lebih memahami, mungkin dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, agar lebih memahami pembelajaran ini. Dan juga saya dapati juga dengan critical thinking dalam kompetensi murid yang ingin saya kembangkan, yaitu critical thinking, ya berpikir kritis untuk pemecahan masalah dalam mata pelajaran matematika, khususnya dalam kehidupan bukan dengan kehidupan saya. Oke, saya harap nanti dalam pertemuan selanjutnya dan pembelajaran selanjutnya Ibu dapat berkomitmen dalam melaksanakan rencana yang Ibu sudah rencanakan seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Gaby. Saya tutup perbincangan kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan juga kepada Ibu Jess Monica yang sudah meluangkan waktu. Selamat pagi. Pagi Pak Joy.